Episode 29. Hari demi hari berlalu. Setelah acara pertunangan Bian dan Ariel, kini mereka semakin bertambah mesra dan selalu menempel bak perangko dan amplop. Duh, yang statusnya udah jelas makin lengket aja nih, ucap Andre. Iri bilang bos, jawab Bian terkekeh. Sialan, seru Andre kesal. Makanya move on Re, jangan kayak Dion. Gak usah dibahas, jawab Andre dengan cepat dan cemberut membuat Bian semakin tergelak. Bunyi dering HP Ariel seketika mengalihkan obrolan Bian dan Andre. Halo, sapa Ariel. Ril, gue berangkat sore ini ya, awas lo gak nganterin gue, ucap seseorang di seberang sana yang tak lain adalah Keinan membuat Ariel terkekeh. Iya, jam berapa nanti gue ke rumah? Jawab Ariel. Jam 2:30, gak pakai telat, jawabnya. Iya, jawab Ariel lalu segera mematikan sambungan teleponnya. Siapa? Tanya Bian dengan tatapan mengintimidasi. Keinan, jawab Ariel masih dengan fokus ke HP. Kamu deket banget sama dia, ucap Bian datar. Astaga Bi, kamu cemburu sama Keinan, ucap Ariel yang memang belum menjelaskan siapa Kenan. Wajar aku cemburu, kamu tunangan aku, seru Bian tegas. Walah, yang udah punya tunangan, goda Andre. Bi, aku, Kenan sama Aurel itu udah dekat dari kami kecil, ucap Ariel. Selain kami sahabatan, dia juga sepupu aku, anak tante Rina, adiknya mama. Jelas Ariel membuat Bian baru bernafas lega. Kenapa kamu gak bilang? Ucap Bian kesal. Kan kamu gak nanya, jawab Ariel kesal karena Bian cemburu tanpa alasan. Sebenarnya aku udah mau jelasin waktu kamu ketemu aku di kafe waktu itu, yang waktu kamu ngira aku pacaran sama Keinan, sambungnya dengan terkekeh. Bian hanya berdahem menanggapi penjelasan dari Ariel. Sumpah lo Bi, cemburuan banget, goda Andre. Ini bukan lo banget Bi, hahaha. Sialan lo, seru Bian kesal karena malu terlalu posesif kepada Ariel. Ya udah, nanti ikut ya, anterin Dip ke bandara, ucap Ariel. Dia mau pergi? Tanya Bian. Dia mau lanjutin kuliahnya di LA. Kemarin dia balik ke sini karena acara pertunangan kita, jawab Ariel membuat Bian manggut-manggut. Sayang, bagaimana kandungan kamu? Tanya Dina mama Aurel. Baik mah, jawab Aurel seraya bergelayut manja di pundak Dina. Raf, kamu itu harus sering mengajak bicara anak kalian biar dia bisa mengenali suara dari orang tuanya, ucap Dina sukses membuat Raffi yang tengah menyeruput kopinya langsung tersedak. Aurel seketika langsung bangun dan menepuk leher belakang Raffi membuat Dina yang melihatnya tersenyum. Iya mah, jawab Raffi sedikit gugup. Jangankan mengajak bicara, sekedar mengelusnya aja Raffi tidak pernah. Ya sudahlah, mama mau pulang dulu, kalian istirahatlah, ucap Dina berpamitan. Ya, mama kok cepet banget sih, keluh Aurel seperti tak rela ditinggal oleh sang mama. Kamu harus banyak istirahat sayang. Mama janji sebelum mama kembali ke Singapura, mama akan sering kemari, oke? Ucap Dina dibalas anggukan lemah oleh Aurel. Raffi, kamu harus jadi suami siaga ya. Semua keinginan ibu hamil harus dituruti, kalau tidak nanti anak kamu ileran loh, ucap Dina. Iya mah, akan Raffi usahakan, jawab Raffi. Dan juga kalau main harus hati-hati, jangan kasar. Juga jangan dikeluarkan di dalam karena bisa memacu kontraksi. Jelas Dina sukses membuat keduanya terdiam dan menelan saliva. Setelah Dina pergi dari apartemen, kini Raffi dan Aurel saling menatap dengan tatapan yang sulit diartikan. Tidurlah di ranjang mulai malam ini, ucap Raffi dengan wajah datarnya. Hah? Aurel terkejut dan melongo, otaknya langsung traveling karena takut Raffi akan meminta haknya karena ucapan sang mama tadi. Gue cuma gak mau nyokap lo berpikir gue jadi suami yang kejam buat lo,
ucap Raffi lagi-lagi membuat Aurel mengerjapkan matanya berkali-kali. Kalau gue tidur di ranjang, lo mau tidur di sofa? Tanya Aurel pelan. Ogah, ucap Raffi langsung merebahkan tubuhnya di ranjang. Gue rasa ranjang ini gak kecil untuk ditempati berdua, ucap Raffi. Aurel menelan salivanya saat melihat Raffi berbaring telentang dengan tangan dijadikan bantalan kepalanya serta menatapnya. Kenapa lo baru ngomong kayak gitu sekarang? Kemarin pikiran lo kemana? Seru Aurel dengan kesal. Kemarin gue masih butuh waktu buat berbagi. Sekarang gue udah berbaik hati buat ngizinin lo tidur di sini, ucap Raffi santai. Oh, tapi sekarang gue yang belum siap berbagi tempat tidur sama lo. Lebih baik gue tidur di sofa, ucap Aurel sambil merebahkan tubuhnya di sofa. Oh ya sudah, kalau lo lebih nyaman di sana, up to you, ucap Raffi mulai memejamkan matanya dan tidur. Dia cuma nyuruh gue tidur satu ranjang sama dia aja, kenapa jantung gue udah dak-dikduk kayak gini sih ya? Gumam Aurel dalam hati sambil memegangi dadanya yang sedang berdetak tidak karuan. Bi, kamu mau ngajak kemana sih? Tanya Ariel. Saat ini dia sedang berada di motor bersama Bian. Refresh otak yang, jenuh kan di ibu kota terus, ucap Bian setengah berteriak. Iya, tapi kemana? Kenapa lama banget gak sampai-sampai? Tanya Ariel yang sudah mulai lelah. Aku yakin kamu pasti nanti akan menyukainya. Sebentar lagi sampai kok, ucap Bian sambil menggenggam tangan Ariel yang tengah melingkar di perutnya dengan lembut. 30 menit kemudian motor yang dikendarai Bian dan Ariel telah sampai di sebuah pantai yang indah dan sejuk. Ariel yang melihat pantai tanpa menunggu Bian, ia segera berlari menuju bibir pantai dengan raut wajah bahagia. Gimana, suka? Tanya Bian yang datang dan memeluk Ariel dari belakang. Suka, jawab Ariel cepat. Lo pecinta pantai ya Bi? Dulu lo juga udah ngajak gue ke pantai, ucap Ariel. Nggak terlalu sih, tapi gue suka aja lihat lo segembira ini tiap gue ajak ke pantai. Makanya gue banyak searching pantai-pantai yang bagus yang nggak jauh dari kota. Jelas Bian. Thanks Bi, gue emang suka banget sama pantai. Dan sama lo gue jadi penjelajah pantai, ucap Ariel terkekeh sendiri. Saat keduanya tengah bermesraan dengan Bian yang memeluknya dari belakang, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara yang begitu nyaring memanggil nama Bian. Bian, panggilnya membuat Bian melepaskan pelukannya dari Ariel dan membalikkan tubuhnya ke belakang. Bian, ini beneran lo? Gue kangen banget tahu, ucapnya manja dan langsung memeluk Bian dengan erat. Sedangkan Bian yang terkejut langsung menatap Ariel yang tengah memandangnya dengan tatapan yang sulit untuk diartikan. Kenapa harus ada hal seperti ini dalam hubungan kita, Bi? Kenapa harus ada masa di mana aku menjadi wanita terbodoh saat seseorang datang dari masa lalumu? Gumam Ariel dalam hati sambil mengepalkan tangannya dengan kuat.